Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dengan saya perwakilan daripada kelompok 4 yang akan memandu presentasi untuk perancangan IRD dan model relasional pada studi kasus sistem manajemen kepegawaian. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Firdaus yang bentar. Sumpah ngeblank. Sumpah, bentar. Dari ulang, sumpah. Dari ulang. Maaf. It's okay. Aman, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 4 yang mana akan mempresentasikan tentang perancangan IRD dan model relasional pada sistem studi kasus manajemen kepegawaian. Nah, saya Muhammad Firdaus selaku moderator pada presentasi pada kali ini. Lanjut. Ini adalah nama kelompok. Yang pertama, ketua diketuai oleh Ilyas Ismail. Juga saya sendiri, Muhammad Raka Firdaus, ada Muhammad Janu Rafael, ada Najika Hersemuli, Nasamaita Artanti Priyatna Putri, juga Syahla Riyadatul Aisy Zahara. Lanjut. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membahas proses perancangan database yang dimulai dari pembuatan IRD, lalu lanjut ke tahapan yang namanya model relasional. Nah, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman kita Rafael. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Januar Rafael yang akan memandu pematerian pertama yang akan menjelaskan tentang ERD ataupun Entity Relationship. Nah, ERD ataupun Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur database dengan cara menggambarkan hubungan antar data, ataupun dengan artian lain, merepresentasikan visual yang menggambarkan struktur dalam sebuah sistem dan hubungan antar data tersebut. Nah, adapun tujuan ERD tersebut adalah mempermudah perancangan database, menunjukkan hubungan antar data menjadi blueprint sebelum implementasi database. Nah, adapun contoh sederhananya yaitu sebagai contoh sederhana yaitu sistem kampus yang berisikan mahasiswa, dosen, mata kuliah yang saling terhubung. Nah, selanjutnya ada beberapa poin dalam ERD, yakni yang pertama ada entity ataupun entitas. Di sini itu sebagai objek utama ataupun data utama, yang contohnya sebagai berikut adalah mahasiswa, dosen, ataupun produk. Nah, selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu atribut ataupun atribut. Nah, yang merupakan ciri ataupun detail dari suatu entitas, dari suatu mahasiswa, dosen, ataupun produk. Sebagai contohnya dari mahasiswa ialah nama, NIM, dan juga alamat. Nah, yang ketiga, adapun relationship ataupun relasi yang artinya hubungan antar entitas dari entitas lain ke entitas yang lainnya. Nah, contohnya itu sebagai mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, adapun eh, apa ya? Selain relasi itu adapun kardinalitasnya. Nah, di sini tuh ada tiga jenis kardinalitas. Yang pertama ada one to one, yang merupakan satu data terhubung dengan satu data lainnya. Sebagai contohnya ada satu mahasiswa yang mengontrak ataupun mendapatkan satu kartu mahasiswa. Yang kedua ada one to many, nah yang merupakan satu ke banyak. Nah, sebagai contohnya ada satu dosen yang dapat mengampu beberapa mahasiswa. Yang ketiga ada many to many. Nah, many to many ini tuh merupakan banyak ke banyak. Yang contohnya mahasiswa dapat mengambil beberapa mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Sekian, terima kasih dari saya. Boleh dilanjut. Baik, tadi udah jelaskan apa itu IRD. IRD adalah eh, diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur database dengan cara menggambarkan hubungan antar data. Juga tadi disinggung soal
apa aja yang ada di ERD. Yang pertama itu ada entitas, atribut, dan juga relationship atau relasi, kayak gitu. Mungkin akan dilanjut oleh Naswa Meita tentang studi kasus sistem kepegawaian yang kita angkat. Oke, selanjutnya pada bagian ini kami membahas tadi kasus mengenai sistem kepegawaian. Nah, sebuah perusahaan ingin membuat sistem informasi kepegawaian dengan terstruktur dan terintegrasi. Dalam sistem ini terdapat beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, satu karyawan hanya bekerja pada satu departemen dan satu departemen dapat memiliki banyak karyawan. Yang kedua, setiap karyawan memiliki satu jabatan tertentu dan satu jabatan dapat dimiliki oleh beberapa karyawan. Selanjutnya, setiap karyawan dapat memiliki banyak data absensi, tetapi satu data absensi hanya untuk satu karyawan. Dan yang terakhir, setiap karyawan menerima gaji setiap bulan dan satu data payroll hanya diperuntukkan bagi satu karyawan. Nah, dari studi kasus ini, kita bisa menentukan entitas dan relasi yang akan digunakan dalam perancangan database. Selanjutnya ada rincian studi kasus. Misal, di sebuah perusahaan bernama PT Maju Bersama, pengolahan data kepegawaian awalnya masih dilakukan secara manual dan terpisah. Sehingga itu terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan. Akhirnya, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan merancang sistem manajemen kepegawaian yang terintegrasi untuk mengolah data pegawai secara lebih struktur, mencakup data pegawai, departemen, jabatan, absesi, dan pegajian. Dalam sistem ini, setiap pegawai terdaftar dengan data lengkap serta bekerja pada satu departemen dan memiliki satu jabatan, yang di mana satu departemen maupun satu jabatan dapat dimiliki oleh beberapa pegawai. Selain itu juga, sistem mencatat absesi harian dan pegajian bulanan, di mana setiap pegawai dapat memiliki banyak data absesi dan penerimaan gaji setiap bulan. Terus juga setiap data absesi dan data gaji yang terkait dengan satu pegawai, dengan adanya sistem ini juga proses pengolahan data jadi lebih efisien, akurat, dan memudahkan pihak AHRD dalam melakukan pemantauan serta penyusunan laporan. Selanjutnya juga ada identifikasi entitas dan atribut. Ada entitas kita memiliki 5, ada gaji, terus departemen, pegawai, absesi, sama jabatan. Di atribut gaji itu ada KD gaji, ID pegawai, total gaji, potongan tunjangan, tanggal bayar. Di departemen ada ID departemen, nama departemen, letak, tanda pengenal, sama lokasi. Di pegawai ada ID pegawai, ID departemen, ID jabatan, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Di absesi ada atribut ID absesi, ID pegawai, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan status kehadiran. Sedangkan di jabatan itu ada atribut ID jabatan, nama jabatan, deskripsi jabatan, dan tingkat jabatan. Selanjutnya, Tadi adalah boleh dibalikin lagi. Tadi adalah entitas juga atribut yang ada di dalam sistem kepegawaian. Tadi juga dijelaskan juga gaji sebagai entitas dengan atributnya, terus juga departemen dengan atributnya, pegawai dengan atributnya, absensi dengan atributnya, juga jabatan dengan atributnya. Nah, sekarang lanjut kepada rancangan sistem ERD yang udah kita bikin terkait sistem manajemen kepegawaian yang akan dijelaskan oleh Ilyas. Oke. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ilyas Ismail. Nah, lanjut di sini kita masuk ke rancangan ERD yang udah kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 5 entitas, ada pegawai, departemen, jabatan, absensi, dan juga gaji. Nah, di setiap entitas ini juga terdapat berbagai atribut. Contohnya seperti di pegawai ada tempat tanggal lahir, ID pegawai, nama, dan juga
jenis kelamin dan lain-lain. Nah, terus kita pegawai ke departemen dengan relasi bekerja. Jadi satu pegawai hanya bekerja pada satu departemen dan satu departemen dapat memiliki banyak pegawai. Nah, itu dengan kardinalitas one to many. Lanjut ke pegawai ke jabatan. Nah, jadi setiap pegawai ke jabatan dengan relasi menjabat. Jadi setiap pegawai menjabat satu jabatan tertentu dan satu jabatan dapat dijabat oleh beberapa pegawai. Lanjut ke pegawai ke absensi dengan relasi memiliki. Nah, jadi setiap pegawai dapat memiliki banyak data absensi, tetapi satu data absensi hanya untuk satu pegawai. Itu dengan kardinalitas one to many. Dan yang terakhir ada pegawai ke gaji dengan relasi menerima. Jadi setiap pegawai menerima gaji setiap bulan dan satu data payroll hanya diperuntukkan bagi satu karyawan. Itu dengan kardinalitas one to many. Mungkin segitu dari saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model relasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali, saya Mauro Firdaus. Untuk model relasional adalah model database yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, setiap tabel terdiri dari baris dan kolom, di mana baris menunjukkan data atau record, sedangkan kolom menunjukkan atribut atau jenis data. Oke, dalam model relasional, setiap tabel memiliki yang namanya primary key, yaitu kunci utama yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap data secara unik. Nah, selain itu, terdapat yang namanya foreign key, yaitu kunci yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, model relasional itu adalah hasil transformasi daripada ERD atau Entity Relationship Diagram menjadi bentuk-bentuk tabel relasi yang seperti di gambar ini gitu. Nah, mungkin segitu aja daripada penjelasan model relasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita, Syahla. Kemudian, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahla Zara Putri. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu identifikasi relasi. Nah, tujuan dari identifikasi relasi ini yaitu untuk memetakan hubungan ketergantungan antara entitas secara visual, seperti one to one, one to many, kemudian many to many. Identifikasi relasi ini juga gunanya itu untuk memastikan konsistensi data, mencegah redundansi atau pengulangan, serta mempermudah komunikasi teknis antar analis dan pengembang sebelum basis data fisik ini diimplementasikan. Kemudian di sini terdapat identifikasi relasi yang sudah kami identifikasi dari studi kasus yang didapatkan, yaitu sistem manajemen kepegawaian. Yang pertama di sini ada entitas pegawai dan departemen. Di sini memiliki relasi one to many atau kardinalitasnya one to many, yaitu secara penjabarannya satu pegawai hanya dapat bekerja di satu departemen, tetapi satu departemen dapat memperkerjakan beberapa pegawai. Kemudian yang kedua, entitas pegawai dan jabatan. Di sini relasinya itu one to many,
dengan rincian satu pegawai hanya dapat menjabat satu jabatan, tetapi satu jabatan dapat dijabat oleh beberapa pegawai. Yang ketiga yaitu entitas pegawai dan absensi dengan relasi atau kardinalitas one to many dengan rincian satu pegawai dapat memiliki banyak data absensi, sedangkan setiap data absensi hanya milik satu pegawai. Kemudian yang keempat yaitu ada entitas pegawai dan gaji. Di sini memiliki kardinalitas one to many. Dengan rincian setiap pegawai menerima gaji tiap bulan, sedangkan satu data gaji hanya dapat diterima oleh satu pegawai saja. Oke, tadi sudah dijelasin juga terkait identifikasi relasi yang dalam sistem manajemen kepegawaian. Dari pegawai ke departemen itu one to many, juga pegawai dari jabatan itu one to many, pegawai ke absensi one to many, pegawai ke gaji itu one to many. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasumeita terkait rancangan model rasional. Oke, selanjutnya pada slide ini ditampilkan rancangan model relasional dari sistem kepegawaian yang sudah dibuat. Nah, terdapat beberapa tabel utama, yaitu yang pertama adalah tabel pegawai, yang menjadi pusat dari sistem ini. Nah, tabel ini itu memiliki primary key, yaitu ID pegawai, serta beberapa atribut seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Tabel ini juga memiliki foreign key, yaitu ID departemen dan ID jabatan. Kemudian ada tabel departemen yang menyimpan data departemen seperti nama departemen, letak, dan lokasi. Relasi antara departemen dan pegawai itu adalah one to many, di mana satu departemen bisa memiliki banyak pegawai. Nah, selanjutnya ada tabel jabatan yang berisi informasi jabatan seperti nama jabatan, deskripsi, dan tingkat jabatan. Nah, satu jabatan dapat dimiliki oleh banyak pegawai. Nah, lalu ada tabel absensi yang mencatat kehadiran pegawai setiap hari, seperti tanggal, jam masuk, jam keluar, dan status kehadiran. Nah, tabel ini juga memiliki foreign key, ID pegawai yang menunjukkan bahwa setiap data absensi terkait ke satu pegawai. Nah, yang terakhir itu adalah tabel gaji, yang berisi data penggajian seperti total gaji, potongan, tunjangan, dan tanggal pembayaran. Sama seperti absensi, tabel ini juga memiliki foreign key ke ID pegawai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tabel pegawai menjadi penghubung utama antara departemen, jabatan, absensi, dan gaji dalam sistem ini. Kemudian di sini ada rincian tabel dari IRD yang telah kita buat dan identifikasi. Di sini terdapat rincian tabel atau diagram IRD yang telah dibuat dari gabungan IRD dan relasional. IRD ini dibuat secara terpisah dari gabungannya. Yang pertama ini di sini kita memiliki tabel jabatan. Nah, jabatan sendiri dibentuk relasional itu memiliki kardinalitas 1, di mana foreign key tidak terdapat dalam tabel ini. Tetapi foreign key terdapat di dalam tabel pegawai, karena tabel pegawai sendiri ini memiliki kardinalitas many. Sehingga ID jabatan masuk ke dalam tabel kepegawaian. Seperti yang bisa dilihat, di sini terdapat ID jabatan, ID pegawai, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Kemudian selanjutnya itu tabel absensi. Tabel absensi di sini memiliki kardinalitas many, sehingga foreign key ditempatkan di tabel ini. Karena tabel kepegawaian sendiri itu memiliki kardinalitas 1, sehingga ID pegawai masuk ke dalam tabel absensi. Terbentuklah tabel ID pegawai, ID absensi, tanggal, jam masuk, jam keluar,
dengan status kehadiran. Di sini juga sudah terdapat data-data dari kepegawaian itu sendiri. Boleh dilanjut. Kemudian di sini terdapat tabel untuk entitas gaji dan departemen. Karena sebelumnya itu sudah dijelaskan jabatan dan absensi. Nah, di sini tabel gaji itu memiliki atau entitasnya memiliki kardinalitas many dan pegawai memiliki kardinalitas one, sehingga foreign key itu ditempatkan di gaji. Nah, di tabel gaji ini memiliki atribut yaitu ID pegawai, kode gaji, ID pegawai di sini sebagai foreign key, kode gaji di sini sebagai primary, kemudian tanggal bayar, total gaji, dan tunjangan serta potongan. Kemudian di sini tetap ada tabel pegawai, yang dimana tabel pegawai di sini itu memiliki kardinalitas one, sehingga kemudian departemennya itu memiliki kardinalitas one dan pegawainya di sini dengan relasi departemen memiliki kardinalitas many, sehingga tabel kepegawaian di sini memiliki ID departemen, ID pegawai, ID departemen di sini sebagai foreign key dan ID pegawai di sini sebagai primary. Kemudian disusul atribut-atribut selanjutnya. Nah, tabel departemen di sini kardinalitasnya itu one, sehingga tidak ada foreign key yang ditambahkan. Boleh lanjut, Nah. Nah, ini merupakan rincian tabel gabungannya dari potongan-potongan yang sebelumnya sudah saya jabarkan. Nah, di sini itu yang ditampilkannya adalah tabel kepegawaian karena di sebelumnya itu sudah ditampilkan tabel gaji, departemen, jabatan, dan absensi karena pegawainya belum disatukan foreign key dan primary-nya. Nah, untuk di sini kardinalitasnya kepegawaian ini memiliki many itu dari entitas departemen dan dari entitas jabatan. Sehingga bentuk dari tabelnya yaitu ID departemen sebagai foreign key, kemudian ID jabatan juga sebagai foreign key, kemudian ID pegawai itu sebagai primary key, kemudian disusul atribut nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Di sini sudah tercantum bahwa pegawai ini memiliki foreign key 2 dari departemen dan entitas jabatan. Oke, sudah dijelaskan juga terkait rincian mengapa ada foreign key dan juga primary key di sistem kepegawaian yang sudah kita buat. Nah, sebagai kesimpulan, perancangan IAD dan model relasional merupakan tahapan penting dalam sebuah membangun sistem database yang baik. IAD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas secara konseptual, sedangkan model relasional merupakan hasil transformasi daripada IRD atau Entity Relationship Diagram ke dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, pada studi kasus sistem manajemen kepegawaian, perencanaan ini membantu dalam mengelola data pegawai, departemen, jabatan, gaji, dan juga absensi secara terstruktur dan terintegrasi. Dengan menggunakan model relasional, data menjadi lebih konsisten, terus juga mengurangi redundanisasi, serta memudahkan proses pengolahan dan pengambilan informasi. Nah, dengan semua yang udah kita presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.